Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Pramudia Nugraha dengan NIM 135241132 dari Prodi Teknik Informatika ITB. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan proyek Match3, bot yang memanfaatkan algoritma greedy dan computer vision. Nah, program ini bertujuan menganalisis screenshot permainan Match3, kemudian menentukan langkah terbaik yang dapat dilakukan pemain berdasarkan simulasi skor yang dihasilkan. Oke, selanjutnya, secara umum, program ini merupakan bot analisis, bukan bot yang bermain secara otomatis. Program menerima screenshot permainan sebagai input, kemudian mengubah gambar menjadi representasi matriks, menghitung langkah terbaik menggunakan algoritma greedy, dan menampilkan rekomendasi langkah kepada pengguna. Tujuan utama proyek ini adalah menerapkan konsep computer vision, algoritma greedy, serta simulasi mekanisme permainan Match3. Match3 adalah permainan puzzle di mana pemain itu menukarkan dua permen yang bersebelahan untuk membentuk minimal 3 permen sejenis dalam satu baris atau kolom. Setelah terjadi match, permen akan menghilang dan permen di atasnya akan jatuh karena efek gravitasi. Proses ini dapat terjadi berulang kali dan menghasilkan cascade atau chain reaction yang menambah skor pemain. Oke, selanjutnya, untuk mempermudah proses komputasi, papan permainan direpresentasikan dalam bentuk matriks 2 dimensi. Setiap karakter mewakili jenis permainan tertentu, misalnya B untuk biru, H untuk hijau, O untuk oranye, U untuk ungu, dan P untuk pink. Selain itu, terdapat karakter X yang merepresentasikan sel kosong atau obstacle yang tidak dapat ditukar. Oke, selanjutnya, algoritma greedy. Algoritma utama yang digunakan adalah algoritma greedy. Prinsip greedy adalah memilih solusi terbaik pada saat ini tanpa mempertimbangkan kemungkinan langkah-langkah yang lebih jauh di masa depan. Nah, pada program ini, seluruh kemungkinan swap atau pertukaran antar sel yang bersebelahan akan dicoba, kemudian setiap swapnya atau pertukarannya disimulasikan untuk menghitung skor yang dihasilkan. Langkah dengan skor tertinggi akan dipilih sebagai rekomendasi terbaik. Oke, selanjutnya computer vision. Nah, computer vision ini digunakan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi permata atau permen pada papan Match3 secara otomatis. Nah, untuk membaca screenshot mainannya, program itu menggunakan OpenCV. Yang pertama, sistem itu akan mendeteksi area papan permainan atau ROI. Setelah itu, program menentukan ukuran grid secara otomatis. Selanjutnya, setiap sel akan dianalisis menggunakan ruang warna HSV. Nah, penggunaan HSV ini dipilih karena lebih stabil terhadap perubahan pencahayaan dibandingkan RGB, sehingga proses klasifikasi warna permen menjadi lebih akurat. Oke, selanjutnya, simulasi cascade dan perhitungan skor. Nah, setelah sebuah swap atau pertukaran dilakukan, program tidak hanya menghitung match pertama saja. Sistem akan terus mencari match berikutnya setelah gravitasi diterapkan. Proses ini disebut cascade. Nah, total skor dari seluruh rangkaian cascade akan dijumlahkan dan digunakan sebagai dasar penilaian oleh algoritma greedy. Dan dengan cara ini, langkah yang menghasilkan efek berantai akan mendapatkan skor tertinggi. Oke, untuk arsitektur sistem dan struktur programnya, nah program dibagi menjadi 4 modul utama, yaitu modul vision.py atau Python. Nah,
Nah, modul Vision.py ini bertugas membaca program dan menghasilkan matriks papan. Selanjutnya, modul GameLogic.py yaitu bertanggung jawab terhadap aturan permainan seperti pencarian match dan gravitasi. Selanjutnya, yang ketiga, modul Greedy.py. Modul Greedy.py ini digunakan untuk menentukan langkah terbaik. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah UI app.py yang berfungsi sebagai antarmuka yang menghubungkan seluruh komponen dan menampilkan hasil kepada pengguna. Oke, untuk alur kerja program end-to-end ya, itu program dimulai ketika pengguna memilih screenshot. Setelah itu, sistem mendeteksi papan dan ukuran grid. Nah, gambar kemudian dikonversi menjadi matriks karakter. Selanjutnya, algoritma greedy mencoba seluruh kemungkinan swap dan menghitung skor masing-masing melalui simulasi. Hasil terbaik ditampilkan dalam bentuk panah arah, koordinat langkah, dan skor prediksi. Oke, selanjutnya penjelasan modul-modul tadi, yang keempat modul tersebut. Jadi pada Vision.py ini terdapat fungsi untuk mendeteksi papan dan mengklasifikasikan warna permen. Nah, pada GameLogic.py terdapat fungsi Find Matches, Apply Gravity, dan Simulate Swap yang mensimulasikan aturan permainan match 3. Lalu pada Greedy.py terdapat fungsi Find Best Move yang menjadi inti algoritma greedy. Sedangkan pada GUI app.py bertugas mengintegrasikan seluruh modul dan menampilkan hasil analisis kepada pengguna melalui antarmuka grafis. Selanjutnya yaitu pada tahap demo dan hasil analisis. Nah, saya akan menjelaskannya melalui programnya saja sambil menjalankan program dan menganalisisnya. Oke, mari kita cek programnya. Nah, berikut saya sudah menyisipkan uji coba atau test case yang akan kita uji pada kali ini. Oke, daripada banyak basa-basi, mari kita coba dengan menggunakan komen Python GUI app.py. Nah, tampilan UI-nya akan seperti ini. Di sini masih kosong, belum ada apa-apa. Oleh karena itu, kita akan klik pilih screenshot yang di atas ini. Dan kita coba screenshot yang uji 1.png aja. Oke. Nah, setelah dimasukkan tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya untuk menentukan analisis dan cari langkah menggunakan algoritma greedy-nya, kita tinggal klik analisis dan cari langkah ini pada tombol yang ada di sebelah kiri ini. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Di sini itu terdapat ROI-nya 520 x 560 pixel serta ada usulan pergerakannya yaitu ke bawah. Nah, skor prediksinya itu adalah 180. Sumbernya itu dari 3,2. Tujuannya itu ke 4,2. Lalu perintahnya itu geser permen B yang ada di sini, yang biru ini. B itu adalah artinya biru di baris yang keempat, 1 2 3 4, dan kolom yang ketiga 1 2 3, berarti yang ini, dan betul ke arah bawah. Nah, di sini juga terdapat arahan atau tanda panah. Ya, arahan tanda panah seperti ini ke bawah untuk memudahkan pemain menggeser sebuah permen tertentu ke arah mana. Oke. Dan di sini hasilnya biru ke bawah. Nah, untuk matriks yang terdeteksinya seperti ini yang ada di bawah ini. Dan hasilnya sama. Ya, samalah.
Dan di sini juga ada terdapat ukuran gridnya 8 baris kali 8 kolom. Jadi 8 kali 8. Dan sebenarnya ini ukuran grid itu tidak selalu 8 kali 8, tetapi ukuran grid itu dia ditentukan oleh program secara otomatis. Dan contohnya mungkin saya akan melihatkan yang ini nih, uji.6 aja. Nah, di uji.6 ini sebenarnya kan kalau kita lihat di sini ada apa ya, daerah yang kosong gini yang tidak ada permen ya sebenarnya. Dan kalau kita lihat juga di sini itu berapa kali berapa ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 sama ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh, ini 8 kali 8, jangan ini. Nah, inilah coba. Oh, ini 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8. Ah, ini ya. Nah, ini benar nih. Coba kita analisis dan cari angka. Nah, di sini ukuran gini itu 8 kali 7 kan. Ya, benar kan. Nah, saya juga menerapkan di programnya kalau suatu daerah seperti ini, misalkan kolom 1 baris 1 kolom ke 1, disitu kan tidak ada permen atau objek apapun, maka saya akan mengisikannya dengan program akan mengisikannya dengan bukan simpul, apa ya namanya, karakter X seperti ini X dan ini juga. Nah, ini untuk putih kenapa saya masukkan ke dalam karakter X, karena yang putih ini sebenarnya bukan permen, dia itu adalah dinding yang tidak bisa digerakkan kemanapun, maka saya simpulkan sebagai X seperti ini ya. Di sini juga sebenarnya ini bukan permen apapun, jadi X, dan ini biru hijau ya, hasilnya itu sama. Nah, kalau yang P ini adalah pink. Oke. Oh ya, dan di sini juga bisa mengunduh hasilnya dengan klik unduh hasil. Nah, terdapat pop-up berhasil, gambar hasil disimpan ke dalam ini. Nanti ada di dalam folder hasil uji. Kalau kita coba lihat ya, di sini itu saya sudah mendownload dari hasil uji yang di tes ini seperti ini. Jadi ini hasil downloadnya seperti ini. Ini yang hasil uji 3, ini hasil uji ini hasil uji 1. Kalau hasil uji yang tadi itu yang mana ya? Nah, ini ya. Bisa di-download, dan kalau misalkan pengen melakukan analisis lagi, kalian bisa reset dan kill screenshot lagi. Oke, seperti itu. Oke, mungkin untuk demonya sudah cukup. Oke, kesimpulan saja. Jadi kelebihan program ini adalah mampu mendeteksi papan secara otomatis, memanfaatkan computer vision untuk membaca screenshot dan menggunakan simulasi cascade sehingga keputusan greedy menjadi lebih baik. Namun, algoritma greedy hanya mempertimbangkan keuntungan jangka pendek, sehingga belum tentu menghasilkan strategi yang terbaik dalam beberapa langkah ke depan. Nah, kesimpulannya, proyek ini berhasil menggabungkan computer vision dan algoritma greedy untuk memberikan rekomendasi langkah terbaik pada permainan Max3. Oke, seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya adalah bagian penutup. Nah, dari proyek ini dapat disimpulkan bahwa kombinasi computer vision dan algoritma greedy mampu digunakan untuk menganalisis permainan Max3 secara efektif. Kedepannya, performa bot dapat ditingkatkan menggunakan algoritma yang mempertimbangkan strategi. Nah, kedepannya penggunaan bot itu dapat ditingkatkan menggunakan algoritma yang mempertimbangkan strategi jangka panjang, seperti Minimax atau Monte Carlo Search, atau mungkin bisa Reinforcement Learning. Oke, segitu saja penjelasan dari saya presentasi tugas makalah ini. Terima kasih sudah menonton. Selamat pagi atau selamat malam ataupun selamat siang teman-teman di sana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.